Ya mudah-mudahan kita juga sedikit demi sedikit ketika kita melaksanakan yang puasa awam, kita bisa melaksanakan puasanya luar biasa. Tadi minimal ke puasa khusus, ya, bisa menjaga diri dari perkara yang tidak membicarakan orang lain dan tidak bermaksiat. Oke, itu ya. Jadi jaminan dari Allah diampuni dosa sebelum kita tinggal introspeksi saja ketika masuk dalam suci Ramadan. Dosa apa yang telah kita perbuat sebelumnya? Ya, apakah kita merugikan orang lain? Apakah melawan kalau jadi orang tua? Biasanya dosa besar kita adalah melawan ke orang tua. Dan di usia kalian biasanya dosa besar adalah bohong Tuhan. Ya. Enggak? Alhamdulillah. Kalau kira-kira yang saya tanya ada nggak yang gitu? Ada nggak? Kira-kira pacaran baik buruk? Buruk ya? Oke, saya harapkan yang sekarang pacaran semoga segera putus. Dan amin berarti pengen jadi pelakor. Ya intinya untuk kebaikan kita doakan. Ya. Itu next. Ya kemudian seluruh syahwat, memalingkan atau mengalahkan syahwat. Ya, sebagaimana hadis Nabi ini, ya masyarakat syabab man istata'a minkum ba'a falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu bil farji wa man lam yastati fa alaihi bisyan fa innahu lahu wijah. Ini hadis tentang apa? Ada anjuran puasa untuk menurunkan tensi syahwat, ya. Tapi ini di sini ada anjuran untuk menikah, ya. Ada anjuran untuk menikah bagi yang sudah mampu. Tapi yang belum mampu harus banyak berpuasa. Berarti yang belum mampu itu biasanya sering tergoda oleh setan dan kitanya tidak kuat, syahwat kitanya tidak bisa ditahan, sehingga terjadilah kemaksiatan. Ya. Maka dari itu bagi para pemuda, puasa itu merupakan bagian dari hal yang bisa menurunkan tensi syahwat. Biasanya yang puasa itu jarang ingin A dan B. Kadang nu puasa mah nu tadi nak begian oge ka awewe cokolak lagi begian ka awewe. Jadi mati ra. Ada nggak yang gitu? Kalau ada yang gitu berarti puasanya luar biasa. Ada nggak? Cewek ada nggak? Yang ketika puasa mati rasa gitu ya. Jangankan puasa ya, nggak puasa juga kalau dasarnya nggak suka ya mati ra. Segitu. Jadi yang keberapa ini? Yang ketiga yaitu kasrus syahwat, memalingkan atau mengalahkan syahwatnya. Next. Ini ada qaul dari Imam Izzuddin bin Abi Salam As-Sulami dalam kitab Maqasidus Shaum. Sesungguhnya lapar dan haus dapat mengalahkan syahwat bermaksi. Tapi lapar dan hausnya yang disengaja. Karena ada lapar dan haus yang tidak disengaja. Kalau puasa itu lapar dan haus disengaja ya, dengan niat beribadah. Ada nggak yang lapar dan haus tapi tidak disengaja? Ada orang yang tidak memiliki makanan yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, sehingga biasanya kalau orang yang haus dan lapar tidak disengaja, biasanya mengarah kepada hal yang tidak baik. Lapar dan haus karena tidak punya uang, tergoda oleh setan, imannya tidak kuat, ada motor di pinggir jalan di ada makanan teman di meja karena lapar dan haus dan punya uang, imannya tidak kuat, itu ya. Tapi kalau lapar dan haus yang disengaja dengan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah, nah biasanya mengalahkan syahwat bermaksiat. Tadi itu ya, kalau anak muda biasanya kalau puasa itu mati rasa, ya. Karena saya pernah merasakan ketika puasa itu mati rasa. Ya. Nu ingetnya lain kaboko, non kolok jenis buah. Ya, betul nggak? Ya, jangan sampai begini kalian lagi usia segini bisa punya pacar ya. Mau buka teh, babes atau apalah yang lainnya. Jangan lupa buka puasa. Berarti kalian seperti itu puasanya belum menghayati ya. Karena saya itu ya dulu ketika usia kalian belum kenal cewek ya. Masih malu lewat cewek itu malu ya. Kelas 3 SMA juga sama ya. Baru kuliah bisa mengenal perempuan. Ya.
Itu ya. Jadi kalau buka puasa jangan so sweet, jangan so sweet namanya. Kamu makan belum? Bukanya sama apa? Bukalah dengan yang manis. Tapi yang manis belum tentu setia. Makanya berbukalah dengan yang setia. Yang setia hanya siapa? Keluarga. Tidak ada yang setia selain keluarga. Karena berbuka dengan setia sudah pasti manis. Tapi berbuka dengan yang manis belum tentu setia. Kata Mario Sepuh. Oke, selanjutnya next. Yang keberapa? Keempat, taksirus sedekah, memperbanyak sedekah. Langsung gak usah baca, langsung aja ke lebih sederhana. Kadang manusia itu ketika bulan suci Ramadan karena dia merasakan lapar dan haus, maka sering dibayangi dengan pikiran, kalau saya lapar dan haus, bagaimana dengan orang yang sahurnya hanya dengan minum saja, atau yang tidak punya untuk sahur dan buka, kira-kira mereka merasakan tidak haus dan lapar. Nah, kalau orang sadar merasakan lapar dan haus kemudian ingat kepada orang lain, biasanya punya keinginan untuk memberi. Karena cek guru saya, ya kata guru saya di pesantren, itu ya, kudu boga karep merek ulah hayang dibe. Apalagi bulan suci Ramadan. Kan kadang karakter kita mah kadang ya resep ujungnya resep lintahnya merek. Itu karakter orang Sunda, Cina gitu. Kita kalau ingat dan merasakan bagaimana lapar dan hausnya diri kita, akan ingat kepada orang lain bahwa ada yang berhak kita santuni. Makanya sebisa mungkin kita bulan suci Ramadan memberi kepada orang lain. Kalau tidak bisa memberi banyak, minimal ajak mereka yang tidak bisa berbuka puasa dengan makanan yang layak, yang sehat, kita ajak. Nah, makanya adalah istilah buka bersama itu budaya di masjid sebenarnya. Di masjid bawa makanan. Kalau saya di rumah, jadi saya di masjid. Sampai ada anak kecil yang dari hari pertama sampai sekarang selalu buka di masjid dan membawa nampan, ayam gorengan, ayam campur jenak, dan minumnya tiap hari sampai sekarang. Dan yang lain lagi membawa dengan tujuan saling berbagi. Kalau sekarang kan agak salah kaprah gitu bukber deh. Yuk kita bukber ke Kang Yana misalkan. Kita beli ayam bakar, kita patungan 50.000 gitu. Ya, sedangkan tetangga kita tidak ada yang makan. Kita mah sering seperti itu ya. Buka bersama itu bukan malah saling berbagi, tapi karena itu ya, ayam ramena dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa. Selagi niatnya satu silaturahmi, sekalipun ada lurus di balik silaturahmi. Mudah-mudahan dijauhkan, ya. Oke, next. Kemudian yang ke-5, masih fokus. Tawfirut ta'ah, memperbanyak, menyempurnakan ketaatan. Banyak sekali amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan, pembacaan Al-Quran, melaksanakan sholat subuh, apalagi membaca Quran. Ya, istilah tadarus itu tradisi di kita sekaligus menjadi ibadah yang paling penting. Minimal atuh sasasi Ramadan teh biasa hatam Quran. Minimal berapa? Sekali, karena jaminannya yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Indah khatamat Abdul Quran, Sallallahu alaihi indah khatmihi situna al-famah. Tatkala seorang hamba Allah menyelesaikan baca Al-Quran, maka ketika tamat tersebut ada 60.000 malaikat memohon ampunan. Berapa? 60.000 malaikat memohon ampunan. Pada siapa? Buat siapa? Yang apa? Yang menghatamkan Al-Quran. Banyak kan 60.000 malaikat. Kalau satu malaikat memohon untuk dihapuskan dosa dari kita, berarti ada 60.000 dosa yang akan dihapus. Kira-kira kita hitung 1 tahun ada nggak 60.000 dosa? Wah, lebih. Nah, dengan 1 kali tamatan cukup untuk menghapus dosa kita. Cukup nggak? Nah, makanya tidak cukup dengan membaca Al-Quran, sholat sunnahnya, zikirnya,
sholawat, itikaf di masjid, memberi sedekah kepada yang membutuhkan. Oke, next. Sekarang yang keenam. Syukrun alimul khafiyat. Bersyukur mengetahui kenikmatan yang tersembunyi. Banyak kenikmatan yang tersembunyi di bulan suci Ramadan. Biasanya nikmat yang paling besar adalah nikmat kesehatan. Ya, biasanya yang tidak makan seharian dari pagi sampai sore, biasanya perutnya bagaimana? Koncongan sampai saat. Tapi jarang orang yang sakit karena puasa. Berarti ada nilai plus bagi orang yang melaksanakan puasa. Ada kesehatan yang bisa dirasakan. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah diterangkan ya manfaat puasa seperti apa bagi kesehatan kita. Ya, itu kenikmatan yang tersembunyi. Dan saya belum menemukan orang yang puasa itu kesusahan ketika mau berbuka puasa. Cek paribasa Sunda mah satu maha esena, ku Allah pasti dipastikan dari sini. Pasti aya wae Kang Ibu. Kadang kita yang sehari-harinya tidak biasa dengan rujak, tidak biasa dengan es buah, tidak biasa dengan gorengan kolak, tapi alhamdulillah di bulan puasa setiap hari nah itu adalah kenikmatan yang tersembunyi. Diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu. Karena dalam hidup itu yang terpenting cukup, ya, yang terpenting pas, ya. Adapun lebih itu hanya Jadi hidup mah kata guru saya hidup itu harus pas-pasan, ya. Siap nggak hidup pas-pasan? Saya siap. Nah, pas ketika pas hayang mobil ayat mobil, pas yang motor ayat, pas yang lima ayat, tak kita hidup pas-pasan. Jadi syukurun alimul khafiyat, bersyukur mengetahui kenikmatan yang tersembunyi. Nah, ketika berpuasa manusia menjadi tahu nikmat Allah kepadanya berupa kenyang dan terpenuhi rasa. Karena itu mereka bersyukur sebab kenikmatan tidak diketahui kadar nilainya tanpa melalui hilangnya rasa nikmat. Tuh, kadang kenikmatan itu akan terasa tatkala nikmat itu hilang. Makanya kita ini adalah hamba yang banyak tidak bersyukur. Ya, kira-kira kita banyak syukurnya apa ukurnya terhadap nikmat? Saya pun merasakan. Ya, karena ketika nikmat itu datang, terkadang tidak terasanya nanti ketika nikmat itu hilang. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Hikam mengatakan ya, seseorang akan terasa kadar nikmatnya ketika nikmat itu sudah hilang. Contoh sederhana, kita akan menikmati enaknya terang ketika sudah datang gelap. Contoh malam-malam enak terang. Ketika mati lampu akan terasa nikmat apa? Nikmat terang itu ketika mati lampu. Contoh sederhana lagi, kita akan merasakan nikmat sehat itu tatkala kita sehat. Nah, seperti itu. Berbicara tentang kenikmatan. Makanya di dalam bulan suci Ramadan memohonlah nikmat yang besar kepada Allah Subhanahu. Ya, selanjutnya yang terakhir, yang keberapa? 7. Al-inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafati. Artinya adalah mencegah keinginan bermaksiat dan berlawanan. Artinya fokus terhadap apa ketaatan. Mudah-mudahan kita arah berpikirnya di bulan suci Ramadan ini tetap punya keinginan untuk mencegah diri melakukan kemaksiatan. Karena maksud itu banyak, ya. Dan di kalangan anak muda maksiat lebih banyak. Ya. Yang berlawanan juga sama. Atau seperti berlawanan antara lawan jenis, ya. Itu bagian dari makanya seperti pacaran itu maksiat. Makanya ada istilah berkata lebih baik berpisah demi ketaatan daripada bersatu dalam maksiat. Setuju nggak? Sepakat ya? Jadi lebih baik berpisah demi ketaatan daripada bersatu dalam maksiat. Setuju ya? Sepakat ya. Kalau sepakat kita
kita patuhi dan kita laksanakan sama-sama di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan ya masing-masing, ya masing-masing. Karena kalian sudah balik dan amal perbuatan kalian yang menanggung siapa? Diri kalian sendiri. Itu adalah 7 faedah puasa di bulan Ramadan. Sebenarnya banyak ya, hanya saja saya mengutip dalam karya yang dikarang oleh Imam Izzuddin. Izzuddin dalam kitab Maqasidus Shaum, maksud-maksud dari puasa. Selain dari ini banyak ya, keutamanya banyak sekali. Hanya saja yang saya sampaikan mungkin dari apa beliau, dan mudah-mudahan ya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada tanya jawab silakan ya. Selebihnya nanti kita ngobrol-ngobrol. Saya tidak ada maksud untuk mengajari pada siapapun, hanya sharing, berbagi. Kurang lebihnya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.